lagi. Alright, Bro Tris. Hari ini kita akan bicara Crazy Rich of the Bible. Ahasiweros kali ini kita angkat, a.k.a. Xerxes yang pertama. Kita kasih judul subtitle yang paling keren sekarang, The Great Enemy of the Spartan. Alright, kali ini saya percaya bahwa banyak teman-teman udah pernah nonton 300 Spartan. Sebagai pembuka, saya ingin kasih tahu bahwa kisah yang diangkat di dalam film sebenarnya nggak jauh-jauh beda, cuma kali ini kita mengangkat dari sisi musuhnya Spartan. Jadi ini menjadi sebuah momok buat bangsa Yunani pada saat itu. Tetapi hari ini juga kita mau tahu nih yang saya percaya kali ini kita akan belajar banyak karena Bro Triswan ini research tentang Ahasiweros, a.k.a. Xerxes yang pertama. Luar biasa. Bro Tris, apa fun fact yang dimiliki tentang Ahasiweros? Ya, sebenarnya Ahasiweros ini saya kemarin mikir bahwa apakah ceritanya ini fiktif atau enggak, ternyata memang ceritanya benar-benar ada di Alkitab. Oke. Ahasiweros ini memiliki nama lain, itu Xerxes tadi, Bro Pakto. Udah singgung Xerxes pertama. Alright. Nah, dia ini raja, anak langsung dari Raja Darius. Oh, berarti pada saat itu Darius adalah raja yang mempekerjakan Daniel, yang mengangkat Daniel sebagai Perdana Menteri ya. Raja ya, Daniel. Alright. Teman-teman udah tahu kan Daniel ya. Kemudian Raja Ahasiweros ini memerintah selama 20 tahun, Bro. Wow. 485 sampai 465 sebelum Masehi. Oke. Dan terkenal bengis, raja yang paling kejam. Tapi kita nggak nemuin itu loh di kitab Esther, pernyataan bengisnya itu. Tapi juga kita melihat bahwa Esther juga takut untuk ketemu dengan Raja Ahasiweros ya. Iya, bayangin aja, nanti kita bahas ya. Bukti bahwa dia itu raja bengis, raja yang kejam, dari wilayah kekuatan teritorialnya dia. Oke. Jadi dia kita akan bahas lebih ini. Banyak mencaplok wilayah yang di sekitaran kerajaannya ya. Oke. Dan Raja Ahasiweros ini memiliki cita-cita untuk menguasai wilayah kekuasaan Yunani pada saat itu, sebagai Yunani negara adidaya. Ya, pada saat itu Yunani adidaya. Tapi kira-kira apa sih ambisi yang dimiliki oleh Xerxes untuk atau Ahasiweros untuk menguasai Yunani? Ya, dia menguasai semua teritorial. Ya pasti cita-citanya menguasai dunia. Oke, jadi intinya ingin menguasai dunia. Lalu untuk bisa menguasai dunia, dia harus mengalahkan salah satu negara adidaya ya, kerajaan adidaya kala itu ya. Oke, dalam proses untuk menginvasi, saya melihat bahwa sepertinya tadi waktu kita di belakang sebelum kita take ini, Bro Tris cerita banyak tentang bagaimana proses invasi yang dilakukan oleh Ahasiweros. Ya, proses invasi pertama si Raja Ahasiweros ini ada banyak, bisa dibilang kekuatan. Bukan kekuatan juga. Banyak kapitalisasi daripada kekayaan atau banyak cerita-cerita di balik layar yang sangat dramatis. Iya, karena kan bayangin seharusnya strategi perangnya dia itu adalah yang langsung praktek ya. Ya langsung praktis kick and rush atau apa, itu kayak main bola Inggris dong ya, jadinya. Tapi dia strategi perangnya dia ini untuk menggali suatu kekuatan itu caranya berbeda, dan itu menurut saya lihat dari Alkitab itu caranya itu bukan seperti strategi perang yang biasa. Oh oke. Jadi pada invasi yang kalau nggak salah itu ada 2 kali invasi ya? 2 kali invasi. Jadi invasi yang pertama? Yang pertama itu dia kalah. Oh oke. Oke. Padahal di invasi yang pertama itu dia udah ngeluarin modal yang cukup banyak tuh. Banyak. Tapi ini ada itu kan perkiraan, karena kan banyak di sejarawan Yunani kuno sama modern itu kan banyak perkiraan. Oh oke. Jadi ada 2 versi. Dua versi pandangan dari para sejarawan dunia yang memandang nilai kekuatan daripada Ahasiweros pada invasi yang pertama dan yang kedua. Tapi kita berpacu di sejarawan Yunani kuno. Oke. Dia itu Ahasiweros itu mengeluarkan pasukan infanterinya itu 2 juta lebih. Infanteri dan kavaleri 2 juta lebih. 2 juta lebih itu kalau kita tarik lagi di Alkitab itu sama unta-untanya dia ya, dia keluarin unta-untanya, kemudian kapal perangnya dia. Oke, menarik. 2 juta itu apakah 2 juta pasukannya itu naik unta semua atau kita
permisalan aja angkanya. Iya, tapi kan unta nggak bisa berenang, bro. Iya betul juga. Gitu ya. Ya intinya nggak di Alkitab itu nggak dicatat bahwa 2 juta pasukan itu atau dari buku sejarah Yunani kuno 2 Jadi juta itu dari research itu naik unta ya. Oke. Tapi Oke. itu udah perkiraan. Jadi akumulasi dari semuanya. Oke, jadi kalau saya simpulkan dengan 2 juta pasukan infanteri berdasarkan research dari sejarawan Yunani kuno, mengacu pada angka itu kalau 10% saja menggunakan unta, maka ada 200.000 pasukan yang pakai unta. pakai unta. Berarti dia punya harta kira-kira 200.000 unta untuk pasukan kavaleri dan infanterinya ya. Iya, dan itu angka fantastis Ya. kalau seandainya kita jumlahkan dengan harga Dengan konversi harga unta Unta ya. ya. Oke. Berapa banyak kapal yang dia? Kalau kapal itu dicatat di artikel yang kita baca, yang saya baca itu ada 1.200 kapal, dan itu kapal Oke. Jadi destroyer ya. itu kapal-kapal 1.200 kapal triremes atau destroyer yang lunasnya tajam untuk nabrakin kapal-kapal Yunani ya. Iya, tapi Wow. kan kapal itu kan pakai manual ya. Ya, dayung. Jadi bayangin dari Iran ke Yunani ngedayung gitu. Kapan nyampenya itu? Ya, kan kita tahu bahwa Xerxes atau Ahasiweros berkuasa di Iran, sementara mereka menyerang pasukan-pasukan Spartan, pasukan-pasukan Yunani. Walaupun itu nggak jauh kalau kita lihat secara geografis, hanya bukan lautan lepas yang terbentang luas, tapi bertetangga antara hampir-hampir menuju Eropa dan perbatasan Timur Tengah gitu ya kira-kira ya. Dan Ahasiweros ini terkenal dengan pasukan pasukan perangnya dia itu di angkatan laut ya kalau dibilang. Karena kan kalau nanti kita searching lebih lagi, nanti ada begitu banyak daerah yang dikuasai oleh Ahasiweros ini. Oke, jadi dalam proses ini saya bisa menyimpulkan gini. Kira-kira dia punya pasukan infanteri, dia punya unta, dia punya juga armada angkatan laut dengan kapal-kapal destroyernya itu, dan belum lagi kapal-kapal pendukung logistik yang untuk mendukung invasi yang akan dilakukan oleh Ahasiweros ke Yunani ya. Iya. Oke. Nah kalau dihitung kalau kita kembali lagi ke kekayaannya dia itu ya, item itu aja udah menandakan bahwa Ahasiweros itu orang yang paling terkaya gitu. Iya ya. Orang yang sangat kaya ya. Orang yang sangat kaya. Zaman itu generasi. Udah paling lagi ya, gitu ya. Jadi sangat kaya sekali. Oke, tapi dalam invasi yang pertama ini dia kesimpulannya mengalami kekalahan karena pasukan Spartan dari Yunani yang sangat luar biasa. Itu gokil juga tuh pasukan, dihajar 2.000 infanteri, 2 juta infanteri ya. Iya. 2 juta infanteri kalau kita mengacu pada itu ya, pada sejarah Yunani kuno ya. Artinya dihajar 2 juta, dilawan kalau di filmnya kan 300. Wow, itu keren juga strategi perangnya kan. Iya. So, saya bisa menyimpulkan kira-kira Bro Triswan setuju nggak bahwa di dalam Alkitab terdapat banyak pengetahuan dan hikmat untuk termasuk strategi perang? Sangat setuju. Dan di situ dicatatkan gitu ya. Ya, Tetapi sesuatu yang perlu lebih dalam, yang perlu digali di dalam invasi yang kedua kayaknya. Iya. Nah, lebih lanjut nih ya teman-teman ya. Lebih lanjut. Dari kekalahan Ahasiweros ini, intinya dia kalah habis ya. Kalah habis, dia merasa dirinya sebagai seorang negara raja yang paling berkuasa, tiba-tiba dikalahkan oleh Spartan. Oke, berapa besar daerah yang berhasil dikuasai oleh Ahasiweros sebelum ia melakukan aneksasi atau invasi ke Yunani? Ya. Kalau kembali di Alkitab, kalau itu dicatat di Ester 3, pasal 1 kalau kita baca, 127 daerah. 127 daerah yang terbentang dari India sampai Ethiopia. Jadi wilayah kekuasaan si Raja Ahasiweros itu benar-benar bentang luasnya itu luar biasa. Berarti dari Asia sampai ke Afrika? Asia sampai Afrika. Alright, berarti Jadi, bentang yang cukup luas ya? Jadi kita bisa bayangin nih, ternyata Raja Ahasiweros ini luar biasa loh ininya dia. Jadi kalau kalah malunya telak gitu ya? Iya bisa dibilang gitu. Iya. Berat ya, berat. I see. 127 daerah teman-teman. Oke. Jadi karena kekalahannya ini maka Ahasiweros melakukan sebuah cara lain untuk menginvasi yang kedua kali.
Jadi saya lihat kalau saya lihat di Alkitab, strategi perangnya dia itu bukan ngumpulin panglimanya dia, jenderalnya dia, justru bikin pesta. Oh, oke. Jadi Oke, pesta, menarik. pesta 180 hari. Bayangin, 180 hari, Bro. Oke. Bikin pesta, Pamer semua keindahan kerajaannya dia, Oke. benda-benda berharga, emas, bahkan dicatat katil emas. Katil Katil emas. emas itu buat ini. Ya. Kayak Salah mangkok. satu mangkok. Emas. Semua dari mungkin meja-meja perjamuan di saat itu semua benda-benda berharga. Kemudian ada dia kain-kain yang Indah, mahal, yang kain-kain indah mahal, oke, zaman oke. itu ya. Dan itu mahal sekali tentunya pesta itu ya. Sangat menarik ya, dengan 180 hari pesta di Persia, dengan mengundang semua 127 daerah. 127 daerah. Artinya raja-raja kecil yang lebih kecil dari dia diundang untuk hadir di sana. Iya, maksudnya raja-raja yang dia kuasai ya, daerah yang dikuasainya dia Oke. yang bisa dibilang juga kekayaannya dia itu bersumber dari pajak-pajak yang dibayarkan di situ oleh Oke. daerah-daerah itu. Menarik. Nah, yang menariknya dia kalah tapi dia berpesta. Ini unik nih orang, ya. Tetapi juga saya ingin memperdalam kira-kira bahwa di dalam kekalahannya ini ia melakukan lobby-lobby politik, kira-kira begitu ya. Nah, ya betul. Ya, mungkin lobby politik itu masih tetap kental ya sampai sekarang ya. Oh iya. Ya, jadi Tapi nggak ada yang perang terus pesta-pesta. Ini sesuatu yang unik nih Iya. untuk zaman modern. 180 hari. 180 Dia ngumpulin hari. semua strategi, mungkin mereka lagi pesta terus dia ngumpulin semua ide-ide, strategi, Oke. kemudian ngumpulin kekuatan gimana cara invasi untuk kedua kalinya. Oke. 180 hari. Oke, jadi di situ juga terjadi sebuah drama yang tragis karena ia membuat sebuah keputusan yang cukup tragis ya, karena ratunya nggak mau muncul di pesta. Iya betul. Di zaman itu kan dulu raja kan minta pada saat itu Ratu Wasti ya. Ya. Ratu Wasti harus muncul untuk menunjukin kecantikannya dia itu. Di Alkitab dicatat dia itu sangat elok. Aha. Nah, dia harus tampil di depan raja-raja kecil untuk menunjukin bahwa dia itu ratunya Ahasiweros. Tapi Ratu Wasti ini nggak bisa. Dia menolak untuk permintaan raja itu. Dia kenapa nggak muncul kira-kira? Apakah dia sedang arisan, pedicure, manicure atau gimana? Dia berani nggak mau muncul, raja panggil. Nah sebenarnya kalau di Alkitab itu dicatat dia juga bikin pesta kecil sih, Ratu Oh, Wasti. oke. Tapi dari backgroundnya ya, Ratu Wasti ini ternyata adalah Yunani. Oh, oke. Orang Yunani yang mungkin dia nggak mau terlibat konspirasi untuk. Di sisi lain sebenarnya ya dia harus mengambil satu keputusan yang pada saat itu mungkin dia bisa bilang dia dilema Ratu Wasti ini. Di sisi lain ketika saya ngikutin permintaan raja berarti saya setuju dengan apa yang raja lakukan untuk memusnahkan Yunani. Jadi gitu loh. sebenarnya Ratu Wasti mengetahui agenda di belakang pesta yang dilakukan oleh Ahasiweros. Iya, ada konspirasi lah di belakang. Konspirasi, alright. Oke, setelah itu ya dibuang ya. Dia dibuang. Dibuang, Karena diganti sama terkenal ya Ratu Esther. ya Ratu Esther Hadassah gitu ya. Oke, Esther dipilih dari berarti kalau di Alkitab dicatat bahwa ada sebuah seperti kontes kecantikan, pigeon competition gitu ya, pigeon contest. Jadi Ahasiweros milih tuh ya juara ratu kecantikan. Iya, semua ininya dia suruhannya dia suruh nyari ini. Nyari apaan nih? Yang jelas bro. Yang jelas. Perempuan yang elok parasnya. Oh oke. Cantik. Oke. Nah, ternyata ketemulah nih Esther nih. Esther ini ya terkenal ya, orang Israel itu cantik-cantik ya. Wow. Biasa aja bro. Ya, jadi ketika dia terpilih lah, si Esther ini terpilih masuk dari daftar ininya, kemudian di karantina 12 bulan. Oh, 12 bulan di karantina, belajar kecantikan, menjaga kecantikan, manner dan segala macam ya. Luar biasa. Jadi luluran atau manicure, pedicure. Jadi Esther juga belajar ini sekolah kepribadian ya. Betul. Kan Good. menghadapi raja-raja. Good one. Oke,
Tetapi kita balik pada satu titik bahwa Ahasiweros memiliki kekayaan yang cukup luar biasa besar adalah sesuatu yang terbukti ya. Sangat terbukti. Sangat terbukti. Kalau 180 hari aja dia bikin pesta tanpa henti-henti ya, itu kita udah bisa bayangin berapa dana dan memobilisasi orang-orang yang di berbagai daerah itu untuk masuk ke. Tentunya dia pasti melibatkan militernya ya. Iya. Untuk mengalahkan Spartan. Tapi pada invasi yang kedua akhirnya dia berhasil menguasai Yunani. Ya. Oke. Setelah mengkapitalisasi kesepakatan politik ya. Politik yang 180 hari itu. Waduh, jadi kekayaan digunakan untuk mengkapitalisasi kekuasaan dan persetujuan lalu menggerakkan roda-roda militer dari setiap negara-negara atau kerajaan-kerajaan pendukung untuk mengalahkan negara adidaya berikutnya ya. Oke, jadi kita mau sekali lagi teman-teman saya mau katakan bahwa 180 hari memiliki pesta aka party, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Budget besar pasti karena pamer emas juga, pamer ratu, pamer semua, kekuatan termasuk militer. Dan pada akhirnya mencapai tujuan menguasai dunia dengan menginvasi Yunani yang kedua kali. Walaupun tidak lama setelah itu Yunani berhasil menaklukkan Persia kembali. Iya. Tetapi saya bisa simpulkan bahwa Ahasiweros sebagai Raja Persia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Memiliki kekayaan yang sangat besar. Bukan hanya sekedar emas yang dia miliki tetapi angkatan perang, armada-armada angkatan laut, kapal-kapal baik kapal-kapal perang maupun kapal-kapal logistik, lalu cattle yang termasuk unta dan pajak-pajak dari negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil yang berhasil ia taklukkan dengan bentang kekuasaan dari Asia sampai dengan Afrika yang cukup besar. Oke, jadi hari ini kita juga ngelihat bahwa saya simpulkan dari beberapa kali kita bicara tentang Crazy Rich, kita menyimpulkan beberapa orang kaya yang kita sudah bahas bermasalah dengan perempuan semua ya. Alright, jadi beberapa tema itu. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada malam hari ini adalah ketika kekayaan yang dimiliki dipakai untuk mengkapitalisasi kekuasaan, maka seringkali kita melupakan kebaikan itu dilupakan hanya demi sebuah ambisi ya. Jadi kita belajar hari ini kalau Anda memiliki aset yang besar, gunakanlah hal tersebut untuk sesuatu yang baik dan berguna bagi kehidupan. Dan itu tidak akan bertahan lama. Sampai sekarang kan kita nggak tahu nih sekarang pundi-pundinya atau sisa-sisa kerajaan dari Ahasiweros itu masih ada. Walaupun dalam bentuk yang kuno ya. Iya, walaupun dalam bentuk yang kuno, tapi wilayah kekuasaannya dia itu tidak seluas itu lagi. Persia sendiri. Ya, itu jadi kawan-kawan kita belajar sekali. Saya percaya bahwa Anda banyak dapatkan informasi terbaru tentang Ahasiweros, aka Xerxes yang pertama. Jadi kalau nonton 300 Spartan Anda tahu bahwa itu adalah Ahasiweros. Alright, mantap. Oke, sahabat generasi, jangan lupa untuk punch the bell, teng untuk mengembangkan channel ini dan share ke teman-teman Anda semua. Alright, bye.